Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Sinta Mahadewi dengan NIM 2270121067. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul siklus sel. Apa itu siklus sel? Siklus sel adalah proses pembelahan sel induk dan diakhiri terbentuknya sel anak. Apa tujuan dari siklus sel? Nah, siklus sel ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan sel itu sendiri. Tahap-tahap siklus sel. Yang pertama ada mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel. Mitosis yang diakhiri dengan sitokinesis merupakan bagian terpendek dari siklus sel. Nah, fase mitosis bergantian dengan tahap yang lebih panjang yang disebut dengan interfase. Nah, interfase merupakan tahap yang terjadi sebelum pembelahan sel, yang mana seluruh kebutuhan yang diperlukan pada pembelahan sel dipersiapkan. Jadi, kesimpulannya, siklus sel ini mengalami pergantian dua tahap inti, yaitu mitosis dan interfase. Tahapan interfase. Interfase dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada gap 1 atau G1, yang kedua ada sintesis atau S, yang ketiga ada gap 2 atau G2. Selama ketiga fase interfase ini, sel aktif tumbuh dan memproduksi protein, sitoplasma, dan termasuk organel seperti mitokondria dan retikulum endoplasma. Penjelasan mengenai fase G1, sintesis, dan G2. Fase G1 atau fase pertumbuhan dan perkembangan sel, di mana sel anak tumbuh menjadi dewasa dan organel-organel sel disalin. Sintesis. Sintesis ini merupakan fase di mana terjadinya replikasi DNA di dalam nukleus. Yang ketiga ada fase G2. Fase G2 ini merupakan terjadinya peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Nah, di sini nukleus dibungkus oleh selaput nukleus, terdapat dan muncul nukleolus, terus dua sentrosom itu terbentuk. Tahapan-tahapan mitosis. Yang pertama ada profase, yang kedua ada prometafase, yang ketiga ada metafase, yang keempat ada anafase, dan yang kelima ada telofase. Nah, kemudian mitosis diakhiri dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Baik, di sini penjelasan lebih detail mengenai profase. Kita lihat di video ini. Nah, di mana nukleus ini menghilang, lalu benang-benang kromatin terkondensasi menjadi kromosom dan dapat dilihat oleh mikroskop cahaya. Nah, setiap kromosom terduplikasi menjadi dua kromatid identik yang tersambung pada sentromernya dan sepanjang lengannya oleh kohesin. Nah, gelendong yang terdiri atas sentrosom dan mikrotubulus mulai terbentuk. Nah, sentrosom ini bergerak saling menjauh karena didorong oleh mikrotubulus yang memanjang di antaranya. Selanjutnya, prometafase. Kita lihat video ini. Yang pertama itu selaput nukleus terfragmentasi dan mikrotubulus yang menjulur dari sentrosom dapat memasuki wilayah nukleus. Nah, kromosom semakin terkondensasi dan masing-masing kromatid kini memiliki kinetokor, yaitu struktur protein yang terletak pada sentromer. Beberapa mikrotubulus ada yang melekat pada kinetokor, ini disebut mikrotubulus kinetokor. Inilah yang menarik kromosom. Sedangkan mikrotubulus non-kinetokor dapat berinteraksi dengan sejenisnya dari kutub yang berseberangan.
Tahap metafase, kita lihat di video ini. Nah, sentrosom itu berada pada kutub berseberangan dan kromosom berjejer pada lempeng metafase. Kromosomnya tuh sejajar. Nah, setiap kromosom kinetokor, kromatid, saudara melekat ke mikrotubulus kinetokor dari kutub berseberangan. Tahap anafase, kita lihat dari video ini lagi. Nah, di mana protein kohesin terbelah dan membuat kedua kromatid saudara berpisah secara tiba-tiba. Nah, setiap kromatid menjadi satu kromosom utuh. Nah, kedua kromosom anakan mulai bergerak ke arah ujung sel yang berlawanan saat mikrotubulus kinetokor memendek. Setelah itu, mikrotubulus melekat ke sentromer dan kromosom bergerak ke arah sentromer. Selanjutnya, sel akan memanjang saat mikrotubulus non-kinetokor memanjang. Pada akhir anafase, kedua ujung sel memiliki koleksi kromosom yang sama dan lengkap. Tahap telofase, kita lihat dari video ini. Nah, dua nukleus anakan terbentuk dalam sel. Setelah itu, selaput nukleus muncul dari fragmen-fragmen selaput nukleus sel induk. Nah, nukleolus muncul kembali dan kromosom kurang terkondensasi. Terakhir yaitu fase sitokinesis. Kita lihat dari video ini. Nah, kedua sel anakan muncul tak lama setelah mitosis berakhir. Pada sel hewan, sitokinesis melibatkan pembentukan lekukan penyibakan yang membagi sel menjadi dua. Setelah proses berakhir, sel anakan yang baru terbentuk tadi akan memulai siklus barunya sendiri, yaitu siklus yang sama dialami oleh induknya. Dan begitu seterusnya, siklus sel akan terjadi sampai makhluk hidup yang bersangkutan mengalami kematian. Baik, di sini saya mendapatkan referensi dari buku biologi sel yang berjudul Unit Terkecil Penyusun Tubuh Makhluk Hidup di halaman 113 sampai 118 yang ditulis oleh Ramadina dan Febriani pada tahun 2017. Yang kedua, saya mendapatkan referensi dari bahan ajar teknologi laboratorium medis atau TLM yang berjudul Biologi Sel dan Molekuler dari halaman 17 sampai 20 yang ditulis oleh Nurhayati dan Damawati pada tahun 2017. Sekian presentasi saya mengenai materi siklus sel. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.